Di sini ada tahap kerja. Yang pertama itu menjaga privasi, yang kedua Apa? orang nggak bisa wajar. Di sini ada tahap kerja. Nah, yang pertama menjaga privasi. Terus? Jaga privasi. Nah, Yang kedua, sebelum melakukan tindakan kita mengucapkan basmalah. Anamnesa, keluhan utama. ya terus apa lagi? Langsung ke tindakannya aja. Oh, tindakannya ya. Ya. Lakukan gerakan rom leher, flex, menggerakkan dagu. Fleksi. Oh, fleksi ya. Oh iya, Bu. Fleksi, menggerakkan dagu menempel ke dada. Fleksi. Ya, boleh sambil dihitung 1 sampai 8 aja. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya Ekstensi, mengembalikan kepala ke posisi tegak. ekstensi kali. Yang pertama tadi fleksi, menggerakkan dagu menempel ke dada. Yang kedua ekstensi, mengembalikan kepala ke posisi tegak. Oke, udah cukup. Tadi kan fleksi, ya. Terus sekarang ekstensi, ya. Kembali lagi, hitung sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian yang ketiga hiperekstensi, menekuk kepala ke belakang sejauh mungkin. Oke, ke belakang, ya. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kemudian. Terus yang keempat fleksi lateral, membiring kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu. Oke, kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir rotasi, memutar kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu. Oke, rotasi bisa kan diputar. Dan 1, 2, 3. Ya, sampai 8. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Selanjutnya lakukan gerakan rom bahu. Yang pertama fleksi, menaikkan lengan dari posisi di samping tubuh ke depan ke posisi di atas kepala. atas. Ya, atas. Ya, atas. Ya, hitung 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus Ekstensinya mengembalikan lengan ke posisi samping tubuh. nah, ya, jadi fleksi atas, ekstensi ke bawah. Kali lagi. Ya. Kemudian Hiperekstensi, menggerakkan lengan ke belakang tubuh. Siku tetap lurus. itu ya, jadi ke belakang. Ya, dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Terus abduksi, menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala. ini iya, boleh dua-duanya. Oh, ada yang basah nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ada abduksi, menurun lengan ke samping dan menyilang tubuh sejauh mungkin. Samping dan menyilang tubuh sejauh mungkin. Ya, coba seterusnya Pak. Terus rotasi dalam, dengan siku fleksi, memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai di ibu jari, menghadap ke belakang dan menghadap ke dalam dan ke belakang. Oh, tadi gini berarti. Ya, abduksi
Abduksian apa abduksi? Abduksi menurun lengan ke samping dan menghilang tubuh sejauh mungkin. Ya, kan? Gitu. Sejauh mungkin kan ke belakang. Nah, terus Terus ya. rotasi dalam dengan siku fleksi memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai ibu jari menghadap ke dalam dan ke belakang. Rotasi dalam. Terus berikutnya Terus rotasi luar dengan siku fleksi menggerakkan lengan sampai ibu jari ke atas dan sampai kepala. oke ya berarti apa namanya di dalam ya ke dalam terus tadi seluruhnya keluar gitu ya ke dalam keluar ya. Oke terus Sirkumduksi menggerakkan lengan dengan gerakan penuh. ya tadi kan setengah kan nah berarti ini penuh ya seluruhnya gitu nah, boleh dua gitu boleh satu gitu ya. Kalau udah 8 ada lagi Bang? Apa ke depan doang? Iya semuanya full. Oh. Ya dalam kemudian keluar. Nah itu selesai di bahu tadi kan leher terus tadi bahu sekarang Siku siku fleksi menekuk siku hingga lengan bawah bergerak ke depan sendi bahu dan tangan sejajar bahu. kemudian Siku. berikutnya Terus ekstensi meluruskan siku dengan menurunkan lengan. oke gini fleksi ekstensi ya fleksi ekstensi gitu jadi kanan apa langsung ya sama dua-duanya boleh ya kan kalau tangan kan bisa dua-duanya itu kan nanti ada kaki kalau kaki kan nggak mungkin dua-duanya ya ya jadi salah satu Terus lengan bawah. Supinasi memutar lengan bawah dan tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. ya Pronasi memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. oke berarti supinasi pronasi ya Terus pergelangan tangan. Fleksinya menggerakkan telapak tangan ke sisi bagian dalam lengan bawah. Ekstensinya menggerakkan jari-jari sehingga jari-jari tangan dan lengan bawah berada dalam arah yang sama. ya Terus hiperekstensinya membawa permukaan tangan dorsal ke dalam sejauh mungkin. Terus ada adduksi menekuk pergelangan tangan miring ke arah 5 jari. kayak apa tadi oh ini Menekuk pergelangan tangan miring ke arah 5 jari. ya ini ya tadi menekuk terus ke atas hiper apa tadi Hiperekstensi. ya hiperekstensi ya hiperekstensi begini ya dulunya begini terus kemudian sampai di sini hiperekstensi Adduksi menekuk pergelangan tangan miring ke arah 5 jari. ya ini Terus adduksi menekuk pergelangan tangan miring ke 5 jari. oh salah tadi abduksi ke sana terus adduksi ke sini Adduksi 5 jari. ya kan ke 5 jari kan ke jari begini ini ya mulai ini di dalam kanan kiri Terus jari-jari tangan. Fleksi membuat genggam. Terus ekstensi meluruskan jari-jari tangan. fleksi ekstensi terus hiperekstensi menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin. gini ya kan ke belakang kan jauh mungkin Adduksi meregangkan jari-jari tangan yang satu dengan yang lain. dipegangin kuat mungkin nah Adduksi merapatkan ke jari-jari tangan. rapatin lagi sekuat mungkin terus ya Sekarang ibu jari. Posisi
menyentuhkan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang sama. Oke ya. Oposisi. Oposisi. Fleksi menggerakkan tungkai ke depan dan ke atas. Nah, kalau di panggung ini itu posisinya biasanya harus duduk, ya. Makanya kalau di daftar tilik itu kan harus ada bantal sama di bed, ya. Jadi kan kalau kalian kan misalnya melakukan ROM pada pasien, kan pasti pasien ini dirawat inap nih di atas bed, ya, termasuk. Nanti kan ROM-nya ada ROM aktif dan juga ROM pasif, gitu ya. Pasti sudah tahu kalau aktif ya berarti kita praktek, pasiennya ngikutin, ya. Tapi kalau pasif ya berarti kita yang menggerakkan ekstremitas ya, ekstremitas pasiennya. Coba nih, kamu duduk di bawah gitu bawah. Nah, kan kamu yang bacain kan? Ya. Gini. Ya. Boleh sambil duduk, boleh silakan. Yang penting kelihatan nggak nih? Ya, duduk kalian dulu. Mau duduk di bawah boleh sambil praktek nggak apa-apa. Jangan lepas sepatunya ya. Oke ini. Satu aja, satu lurus. Nah, ini. Boleh jadi ini berapa kali misalnya pada saat teguk nanti bisa sampai 8 gitu kan 2 ya 5 terus Ekstensi menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain. berarti kita samping ya gitu Sampai 8 juga ya? Gak apa-apa, maksudnya sampai 8 tuh bukan dibolak-balik 8 kalau ini sininya ini kita hitung ya sampai 8 dan kembali lagi. Terus hiperekstensi menggerakkan tungkai ke belakang tubuh. Ya, gelipet. Nah, ya, kayak dulu. Nah, Sebelah. ya sebelah. Ya, gitu. Ya. Terus Iya, balik lagi. abduksi menggerakkan kembali tungkai ke posisi medial dan melebihi jika mungkin. Berikutnya rotasi dalam, memutar kaki dan tungkai ke arah tungkai lain. Yang rotasi dalam memutar kaki dan tungkai ke arah tungkai lain. Oke, jadi ini ya. Rotasi ya. Jadi kan di atas langsung kan bisa tuh. Misalnya sambil gerakin ya gitu. Terus rotasi luar, memutar kaki dan tungkai menjauhi tungkai lain. Berarti ya, tadi rotasi. Kebalikannya. Kanan kiri ya. Terus sikunduksi, menggerakkan tungkai memutar. Iya, jadi kan tadi ke dalam satu sisi, ya sekarang keluar, baru ini ya semuanya, full gitu ya. Ya. Terus front kaki, inversi, memutar telapak kaki ke samping dalam medial. Ini kan atau misalnya nanti di belakang ke dalam ya salah satu kan kalau misalnya posisinya berdiri kan nggak bisa ya inversi ke dalam kemudian
eversi. Eversi keluar. Ya, ke Keluar samping gini. luar. Nah, diberikan enak ya gitu. Nah, Terus jari-jari kaki. Fleksi melengkungkan jari-jari ke bawah. bukan jari-jarinya aja. Ya, jari-jarinya. Jari-jarinya dia tuh terus Terus ekstensi, meluruskan jari-jari kaki. lagi. Nah, ya. Terus abduksi, merenggangkan jari-jari kaki satu dengan yang lain. Ya diregangkan jari-jarinya kayak jari-jari tangan. Nah, diregangkan gitu. Oke. Terus ada abduksi, merapatkan kembali. Kaki. Rapetin lagi sekuat mungkin. Nah, ya. Terus terakhir merapikan pasien dan klien mengambil posisi yang nyaman. Ya, jadi untuk ROM itu seperti itu ya. Jadi mulai dari leher, ya, habis leher ke bahu, ya tadi yang lengan yang begini, ya terus ke belakang, gitu ya, terus memutar, gitu ya, rotasi, terus bahu baru panggul. Jadi panggul itu bukan panggulnya yang goyang, ya, tapi kakinya. Ya, mulai dari tadi apa ke samping, terus ada yang ditekuk gitu kan, lurus, terus ada yang apa diputar tadi ya, habis ke panggul, terus kemudian ke kaki ya. Terus panggul. Kaki ya, kaki tadi ya, terus kemudian jari-jari kaki yang terakhir. Yang kaki kan begini nih ya kan, begini ke dalam inversi, eversi gitu ya, terus kemudian baru jari-jari kaki. Jari-jari kaki hampir sama tadi sama tangan kan, diregangkan, jadi ya fleksi kan, jarinya fleksi, ekstensi, kemudian abduksi ya. Jadi kelihatannya gampang, tapi karena kan nanti pada saat ujian kalian nggak akan bawa daftar cilik ya, tapi nanti yang menilai itu saya yang akan menguji kalian ya pada saat ujian praktik. Nah, saya menilainya dari daftar cilik itu. Saya nilai, oh misalnya ada yang kelewat nggak nih, misalnya dari leher langsung ke panggul misalnya ya, yang bahunya dilewatin gitu ya, nanti itu akan mengurangi nilai gitu. Ya, jadi seperti nanti disesuaikan, karena kan kalau sekarang enak ya, kalian nggak usah analisis lagi, baca lagi tuh kasusnya, tapi udah ada perintahnya kan, misalnya lakukan ROM pasif pada pasien ya, berarti kalian yang harus menggerakkan pasiennya gitu ya. Jadi kalau OSCE itu enak, jadi kalian udah tahu tindakannya apa gitu. Terus kemudian tadi misalkan sampaikan diagnosa keperawatan kepada penguji gitu ya. Jadi yang aktual aja, satu aja, misalnya apa, terkait gangguan mobilitas fisik, misalnya berhubungan dengan apa, adanya kelemahan atau hemiparise gitu ya pada pasien gitu. Jadi yang disampaikan satu gitu, karena kalau untuk KMB banyak ya kan, targetnya banyak, tindakannya banyak, jadi kalian semua harus bisa melakukan semua tindakan itu, karena nanti pada saat ujian praktik kan nggak tahu ya dapatnya apa gitu ya. Nggak enaknya karena kalian nggak tahu nih mau ujiannya apa gitu, tapi pada saat sudah baca kasus ya sudah tahu tuh, oh berarti harus ROM ya, berarti saya harus lakukan ROM. Jadi nggak bingung. Kalau yang sebelumnya itu kan ujiannya kalian nggak tahu, cuma baca soal, ya udah kalian yang tentukan sendiri ya tindakannya apa. Ya bisa jadi salah gitu kan, bisa jadi benar gitu, karena alatnya diacak. Kalau yang sebelumnya kan alatnya diacak, kalian nyiapin alat sendiri gitu. Kalau yang sekarang alatnya sudah ada di situ ya, sudah satu set, nggak mungkin salah gitu ya. Sudah satu set ya, kalian tinggal ambil aja tuh dari bakinya. Nah itu nggak mungkin salah, karena itu sudah disusun oleh yang piket nanti kan, udah sesuai dengan daftar tilik. Jadi nggak mungkin ada yang kurang, nggak mungkin ada yang lupa gitu ya. Yang lupa nggak ke bawah, tapi yang lupa pasti ya kalian gitu. Habis ini apa lagi ya gitu, ini apa lagi gitu, karena waktunya hanya 10 menit.
Nah tadi tuh kan kalian 1, 2, 3, jadi cepat aja hitungnya gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 gitu ya, karena waktunya hanya 10 menit ya. Terus kemudian disarankan, misalnya pertanyaannya tadi ada 2, yang pertama diagnosa, yang kedua tindakan. Jadi kalau bisa melakukan instruksinya sesuai dengan nomor. Misalnya ya udah sebutkan, yang pertama suruh sebutkan diagnosa, ya kalian sebutkan diagnosa, itu baru tindakan sebelumnya. Ya, jadi sistematis, ya, sesuai dengan urutan seperti itu. Ya, yang mau ditanyakan? Silakan. Bantal. Ya bantalnya itu ya pada saat misalnya pasiennya tadi di di bed. Nah pasiennya jadi duduknya bersandar, gitu, ya bersandar pada bantal, gitu, ya. Atau misalnya pasiennya yang satu lemah nih, gitu ya, lemah ya berarti buat misalnya menadahin kakinya dulu nih, yang satu ditadahin, yang satu baru buat menggerakkan. Ya jadi fungsi bantal itu untuk itu. Kan kalau ke tembok ya sakit kan, apalagi untuk waktu yang lama pasti sakit, jadi disandarin bantal itu. Jadi kan bantal sama bed doang kan yang dibutuhkan untuk LM. Itu paling, silakan boleh di kursi.